membahas tentang bilangan bulat. Sebelum nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe dulu. Oke, kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, bilangan asli, dan bilangan negatif. Untuk mempermudah mengidentifikasi bilangan bulat, kita menggunakan garis bilangan. Nah, ini adalah pembagian bilangan bulat pada garis bilangan. Bilangan 0 merupakan pembatas dari bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, bilangan 0 termasuk ke dalam bilangan cacah. Bilangan yang berada di sebelah kanan daripada 0 adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan yang berada di sebelah kiri 0 adalah bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, bilangan positif akan semakin besar nilainya. Sedangkan untuk bilangan negatif semakin ke kiri, nilainya akan semakin lebih kecil. Garis bilangan yang biasa digunakan ada dua jenis, yaitu vertikal dan horizontal. Ini adalah bentuk dari garis bilangan yang vertikal dan horizontal. Jadi kalau vertikal itu tegak, sedangkan horizontal itu bentuknya tidur. Bilangan bulat biasanya diterapkan di kehidupan sehari-hari melalui soal cerita. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu tentang garis bilangan vertikal. Untuk angka di atas 0, itu biasanya dalam soal cerita itu muncul kalimat di atas permukaan tanah, ketinggian suatu benda, ketinggian seekor burung yang terbang, ketinggian pesawat terbang, atau suhu udara. Kita lihat salah satu contohnya. Seekor burung terbang pada ketinggian 5 km di atas permukaan tanah. Kemudian burung tersebut turun sejauh 3 km. Berapakah ketinggian terbang burung tersebut dari permukaan tanah? Karena dalam soal ada kalimat ataupun kata ketinggian dari permukaan tanah, maka sudah pasti kita menggunakan garis bilangan vertikal. Jadi yang pertama kita buat adalah bentuk garis bilangan vertikalnya terlebih dahulu. Kemudian pada garis bilangan vertikal tersebut, pada angka 0 kita buat garis lurus untuk sebagai pembatas permukaan tanahnya. Jadi yang ke bawah itu untuk bawah tanah, yang ke atas adalah untuk di atas permukaan tanah. Melihat ke soal, di soal tersebut seekor burung terbang pada ketinggian 5 km, berarti berada di titik 5 di sini. Kemudian burung tersebut turun sejauh 3 km. Berarti kalau turun dia ke bawah. Berarti ke sini 3 km, 3 langkah ya dari angka 5 ini. Kita hitung 1, 2, 3. Maka berhentinya di angka 2. Maka otomatis jawabannya adalah 2 km. Untuk garis vertikal yang di bawah 0 atau untuk angka yang di bawah 0, biasanya dalam soal cerita itu menggunakan kata di bawah permukaan tanah, kedalaman tanah, kedalaman air, dan suhu. Oke, kita coba lihat contoh soalnya. Untuk contoh soalnya kita ambil yang suhu. Contohnya adalah soalnya suhu di Kota Rengat pada pukul 20.00 WIB berada di 8 derajat Celcius di bawah 0, dan pada pukul 22 WIB suhu semakin dingin dan turun 2 derajat Celcius. Berapakah suhu Kota Rengat pada pukul 22 WIB? Karena soalnya tentang suhu, sudah pasti kita menggunakan garis bilangan vertikal. Kita buat dulu garis bilangan vertikalnya. Kemudian selanjutnya kita beri pembatas di angka 0.
mata seperti ini. Kemudian baru kita lihat ke soalnya lagi, bahwa suhu di kota Rengat pada pukul 20 berada di 8 derajat Celcius, di bawah 0. Berarti di sini 8 derajat Celcius itu ada di angka 8 ini. Kemudian pada pukul 22 suhu turun 2 derajat Celcius, atau semakin dingin turun di 2 derajat Celcius. Berarti kalau turun kita langkahnya ke bawah 1, 2 langkah ya, berarti beradanya di sini di 10 atau negatif 10. Kenapa hasilnya negatif 10? Kenapa hasilnya negatif? Karena di dalam soal ada kalimat di bawah 0. Berarti kalau di bawah 0 itu semua nilainya adalah negatif. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah garis bilangan horizontal atau yang tidur. Itu dalam soal cerita biasanya hanya digunakan dalam soal tentang perjalanan atau langkah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, hanya seperti itu saja. Sekarang coba kita lihat ke contoh soalnya. Seekor katak berada pada titik 2 di sebelah kiri 0, kemudian ia melompat sejauh 5 langkah ke arah kanan. Berada di titik berapakah katak tersebut saat ini? Karena soalnya tentang perjalanan langkah si katak atau seekor katak, maka kita menggunakan garis bilangan yang horizontal atau yang tidur. Oke, kita lihat ke soalnya. Seekor katak berada pada titik 2 di sebelah kiri 0, berarti berada di sini. Kemudian ia melompat sejauh 5 langkah ke arah kanan. Coba kita berjalan ya dari angka 2 ini ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini. Pertanyaannya adalah berada di titik berapakah katak tersebut saat ini? Nah, karena tadi sampainya di sini 5 langkahnya, maka katak tersebut berada di titik 3. Titik 3 ini. Nah, itu dia jawabannya. Itulah tadi penjelasan mengenai bilangan bulat dengan submaterinya adalah garis bilangan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.